Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Titi Mulyasari, NIM saya 2114070089. Pada video kali ini, saya akan membahas soal-soal mengenai materi pada perkuliahan matematika. Baiklah, di sini saya langsung saja menuju materinya. Materi yang pertama yaitu bangun ruang pertama. Kita memasuki soal yang pertama. Apabila telah diketahui sebuah bola dengan jari-jari yakni 7 cm, pi 22/7, maka berapakah volume dari bola kaki tersebut? Di sini sudah jelas, yang ditanyakan adalah volume. Kita masuk ke pembahasan. Kita catat dulu yang diketahui. Jari-jarinya sama dengan 7 cm, pi-nya 22/7. Yang ditanya yaitu V atau volume. Kita masukkan rumus volume. V sama dengan 4/3 pi dikali R pangkat 3. V sama dengan 4/3 dikali pi-nya tadi 22/7 dikali jari-jarinya 7 pangkatkan 3. V sama dengan 4/3 dikali 22/7 dikali 343. 343 ini kita dapat dari 7 akar 3. V sama dengan 1437,3 cm3. Jadi, dapat kita simpulkan volume dari bola kaki tersebut adalah 1437,3 cm3. Kita melanjutkan soal yang kedua, yaitu dapat dilihat di sini ada gambar limas persegi dengan alas persegi. Langsung kita baca soalnya. Berapa luas permukaan limas tersebut jika memiliki tinggi 12 cm? Kita masuk ke pembahasan. Kita tulis yang diketahui. Sisinya sama dengan 10 cm, tingginya 12 cm. Yang ditanya luas permukaan dari limas tersebut. Kita lihat rumus luas permukaan limas. LP sama dengan luas alas dikali luas seluruh sisi tegak. Di sini mencari dalam rumus terdapat luas alas dikali luas seluruh sisi tegak. Kita cari satu-satu. Kita mencari luas alas terlebih dahulu. Luas alas sama dengan sisi dikali sisi. Sisinya tadi kita ketahui 10, kita masukkan langsung ke rumus. Luas alas sama dengan 10 dikali 10 sama dengan 100. Dan kita tahu di sini kalau luas alas dari persegi tersebut yaitu 100 cm². Karena di sini luas sisi tegak, seluruh luas sisi tegak yang dicari, kita harus mencari sisi miring dari salah satu sisi yang ada pada limas tersebut. Di sini dapat kita lihat sisi miring TE. TE sama dengan akar TO kuadrat ditambah OE kuadrat. TE sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar 144 ditambah 25. Sama dengan akar 169. Dan didapat akar dari 169 itu sama dengan 13 cm. Kita masuki rumus selanjutnya yaitu mencari luas TBC. Luas TBC sama dengan 10 dikali 3 dibagi 2 dan didapat di sini 65 cm pangkat 2. Kita masukkan rumus luas permukaan tadi. Di sini luas permukaan sama dengan tadi pada rumus luas alas sudah dijelaskan sisi kali sisi. 10 dikali 10 ditambah 4 dikali 65 sama dengan 360 cm². Jadi dapat diketahui luas permukaan limas tersebut yaitu 360 cm². Baiklah, kita lanjutkan pada materi yang kedua yaitu bangun ruang 2. Soal yang pertama kita baca. Sebuah tangki berisi air dengan bentuk kubus mempunyai luas alas 25 meter kuadrat. Jika tangki tersebut berisi penuh, maka volume air dalam tangki adalah. Kita masuk ke pembahasan. Seperti biasa kita tulis keterangan diketahui. Luas alas yaitu 25 meter kuadrat. Yang ditanya
volume. V sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Dalam rumus volume ini kita ketahui bahwa sisi yang harus kita kalikan. Tapi di dalam soal tidak terdapat sisi, jadi kita masukkan dulu luas alas untuk mencari sisi. Luas alas sama dengan sisi dikali sisi. 25 sama dengan sisi dikali sisi. 25 sama dengan berapa dikali berapa yang hasilnya yaitu 25. Di sini kita dapat 5. Jadi sisi pada tangki air berbentuk kubus tersebut adalah 5. Kita masukkan langsung ke rumus volumenya. Volume sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi. V sama dengan 5 dikali 5 dikali 5. Dan kita dapat volume sama dengan 125 meter persegi. Jadi kesimpulannya kita ketahui jika volume kubus dari tangki penuh air tersebut adalah 125 meter persegi. Kita lanjut soal yang kedua, yaitu panjang jari-jari alas sebuah tabung adalah 7 cm dan tingginya adalah 10 cm. Tentukan luas permukaan tabung tersebut. Kita masuk ke pembahasan. Seperti biasa kita tulis dulu diketahui jari-jari sama dengan 7 cm, tinggi sama dengan 10 cm. Kita masukkan rumus yang dicari luas permukaan. Jadi LP sama dengan 2 dikali PR dalam kurung T tambah R. Kita masukkan yang kita ketahui tadi ke dalam rumus tersebut. LP sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 7 cm dalam kurung 7 dikali 10. LP sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 7 dikali 2 dikali 70. LP sama dengan 2 dikali 22 dikali 10. LP sama dengan 440 cm kuadrat. Jadi di sini dapat kita lihat luas permukaan dari tabung tersebut yaitu 440 cm kuadrat. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu kesebangunan dan kesenjangan. Kita masuk soal yang pertama. Sebuah gedung memiliki tinggi 36 meter dan tiang bendera memiliki tinggi 20 meter. Jika pada suatu waktu panjang bayangan tiang bendera 24 meter, maka panjang bayangan gedung adalah, kita masuk ke pembahasan. Cara mencarinya yaitu tinggi gedung per panjang bayangan gedung sama dengan tinggi tiang per panjang bayangan tiang. Di sini kita tahu tinggi gedung yaitu 36, panjang bayangan gedung yang kita cari kita ibaratkan dengan X. Tinggi tiang 20 per panjang bayangan tiang 24. Tinggal masukkan saja ya. 36 per X sama dengan 20 per 24. 20X sama dengan 24 dikali 36. Kita tinggalkan X di luar. X sama dengan 24 dikali 36 dibagi 20. Di sini kita dapat X-nya sama dengan 43,2 meter. Jadi kesimpulannya panjang bayangan gedung yaitu 43,2 meter. Soal yang kedua, dapat kita lihat di situ ada kesebangunan segitiga. Tentukan panjang X pada soal berikut. Langsung kita ke pembahasannya ya teman-teman. Di sini sudah ada abjad A, B, C, D, E. Dan angka-angka itu tinggal kita masukkan aja di kesebangunan segitiga yang selanjutnya itu. Kita masuk ke penyelesaian. Rumusnya yaitu AB per AD sama dengan AC per AE. AB ya, kita dapat 20. 20 ini kita dapat dari 12 ditambah 8. Per AD-nya yaitu 12 sama dengan AC. Karena X-nya belum diketahui, maka kita masukkan saja nilai X itu 16 ditambah X per AE-nya 16. Jadi di sini
5/3 sama dengan 16 ditambah X per 16. Jadinya 90 sama dengan 48 tambah 3X. Kita pindahkan ruang, 3X jadi di luar, 3X sama dengan 42. 42 ini kita dapat dari 90 dikurang dari 48. Kita tinggalkan X. X sama dengan 42/3 sama dengan 14 cm. Jadi panjang X pada segitiga tersebut adalah 14 cm. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu satuan pengukuran. Satuan pengukuran panjang. Soal yang pertama, jarak antara kota A dan kota B adalah 100 km. Berapa jarak kedua kota tersebut jika diukur dengan menggunakan satuan meter? 1 km sama dengan 1000 meter. Jika jarak kota A dan kota B adalah 100 km, maka jarak kota A ke kota B sama dengan 100 km dikali 1000 meter sama dengan 100.000 meter. Soal yang kedua, adik membuat garis panjang 5 cm. Berapakah panjang garis jika diubah ke satuan milimeter? Jawabannya 1 cm sama dengan 10 mm. Didapat 10 mm karena kita lihat di tangga tersebut dari cm ke mm turun satu tangga. Berarti 1 dikali 10. Hasilnya 10 mm. Jadi panjang garis sama dengan 5 cm sama dengan 5 dikali 10 sama dengan 50 mm. Baik, soal kedua dapat kita lihat ini satuan waktu ya. Yang kedua, 1 abad ditambah 5 windu tambah 104 minggu sama dengan titik-titik tahun. Kita masuk ke pembahasan. 1 abad sama dengan 100 tahun, 5 windu sama dengan 8 tahun. Karena 5 windu, jadi 8 dikali 5 sama dengan 40 tahun. 104 minggu sama dengan 2 tahun. Jadi kita masukkan aja. Jadi 1 abad tambah 5 windu tambah 104 tahun sama dengan 100 tahun ditambah 40 tahun ditambah 2 tahun sama dengan 142 tahun. Jadi hasil dari 1 abad tambah 5 windu tambah 104 minggu tersebut adalah 142 tahun. Kita masuki materi selanjutnya, yaitu jarak, waktu, dan kecepatan. Baiklah, kita masuk ke soal yang pertama. Sebuah mobil melaju di jalan tol dengan kecepatan tetap. Dalam 2 jam, mobil tersebut sudah menempuh jarak 144 km. Kecepatan mobil tersebut adalah, di sini dicari kecepatan ya teman-teman. Kita masuk ke pembahasan. Kita ketahui jaraknya 144 km, waktunya sama dengan 24 jam. Cara mencari kecepatan yaitu jarak dibagi waktu. Kita masukkan saja yang kita ketahui tadi ke dalam rumus tersebut. Kecepatan sama dengan jarak tadi 144 km dibagi atau per 2 jam. Kecepatan sama dengan 72 km per jam. Jadi dapat disimpulkan kecepatan mobil pada jalan tol tersebut yaitu 72 km per jam. Baiklah, langsung kita masuk soal yang kedua. Yang soal kedua yaitu suatu kendaraan menempuh jarak 80 km dengan kecepatan 40 km per jam. Berapakah waktu yang diperlukan kendaraan itu? Yang ditanya adalah waktu. Kita masuk ke pembahasan dan kita tulis apa yang kita ketahui terlebih dahulu. Jarak pada soal tersebut yaitu 80 km per jam, kecepatannya 40 km per jam. Jaraknya yaitu 80 km, kecepatannya 40 km per jam. Yang ditanya yaitu waktu. Rumus dari mencari waktu yaitu waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Kita masukkan saja langsung yang kita ketahui ke dalam rumus tersebut. Waktu sama dengan jaraknya tadi 80 km dibagi kecepatan 40 km per jam.
Jadi 80 dibagi 40 sama dengan 2 jam. Jadi waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 80 km dengan kecepatan 40 km per jam adalah 2 jam. Singkat ya teman-teman. Kita masuk materi selanjutnya, yaitu penyajian data. Di sini terdapat diagram batang, yaitu hasil panen kebun Pak Tani bulan ini. Di sini kita lihat cabai, wortel, tomat, dan ubi. Kita masuk ke soalnya nih. Jika total hasil panen kebun Pak Tani pada bulan ini adalah 150 kg, berapa jumlah hasil panen kentangnya? Ini yang ditanya kentangnya ya teman-teman. Kita masuk ke pembahasan. Dari diagram batang di atas disimpulkan, cabai sama dengan 20 kilo, wortel sama dengan 35 kilo, tomat sama dengan 25 kilo, ubi sama dengan 35 kilo. Jadi total hasil keseluruhan panen Pak Tani itu yang diketahui adalah 115 kg. Jika dalam soal terdapat seluruh hasil panen kebun Pak Tani adalah 150 kg, maka berapakah kentangnya? Jadi, panen kentang sama dengan total hasil panen yang diketahui dikurang dengan hasil seluruh panen kebun Pak Tani. Jadi, hasil panen kentang sama dengan 150 dikurang 115 sama dengan 35 kilo. Jadi panen kentang tersebut yang dicari yaitu 35 kilo. Kita masuki soal kedua. Suatu kelas memiliki total 42 siswa dalam bentuk diagram lingkaran sebagai berikut. Dapat teman-teman lihat. Bola 5 siswa, basket 10 siswa, silat 10 siswa, dan ada sisanya dan tidak tahu ada berapa yang ikut ekstrakurikuler tersebut. Ketika banyak siswa berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti yang ditunjukkan pada diagram lingkaran di atas, berapa banyak siswa yang tidak melakukan kegiatan ekstrakurikuler? Kita masuk ke pembahasan. Diketahui total siswa sama dengan 42 siswa. Ekstrakurikuler basket 10 siswa, ekstrakurikuler bola 5 siswa, ekstrakurikuler silat 10 siswa. Yang ditanya siswa yang tidak menghadiri studi kurikuler ekstrakurikuler. Data yang ditanya sama dengan total data dikurang data yang diketahui secara total siswa yang tidak mengikuti pelatihan ekstrakurikuler, sama dengan jumlah total siswa dikurang dalam kurung ekstra basket tambah ekstra bola tambah ekstra silat. Jadi cara mencarinya untuk siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler yaitu kita jumlah siswa tersebut dikurang sama berapa banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler. 42 siswa dikurang 10 siswa tambah 5 siswa tambah 10 siswa. 42 siswa dikurang 25 siswa sama dengan 17 siswa. Jadi diketahui untuk siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler tersebut adalah 17 siswa. Baik, kita ke materi selanjutnya. Ukuran dan pemusatan data. Soal yang pertama yaitu rata-rata skor hasil tes IQ 100 orang siswa pada tabel di bawah adalah, di sini dapat teman-teman lihat nilai dan frekuensinya. Di sini sudah jelas ya, teman-teman. Di sini kita tahu frekuensinya 30, 40, 20, 10 dan jumlahnya yaitu 100. Kita masukkan aja. Rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Di sini jumlah datanya yaitu 10.290 dibagi banyak datanya yaitu 100 dibagi 100 sama dengan 102,9. Jadi rata-rata dari tes IQ 100 orang siswa itu yaitu 102,9. Oke, kita masuk soal yang terakhir yaitu terdapat tabel
Terus kita harus modus dari data di atas adalah, kita masuk ke pembahasan. Modus dari data berkelompok di atas berada pada kelas interval 8 sampai 10. Karena kita lihat frekuensinya paling banyak, ya kan? Karena kelas interval tersebut memiliki frekuensi terbanyak, yaitu 11. Nah, dari tabel di atas dapat diketahui P-nya sama dengan 3, B sama dengan 7,5, B1 sama dengan 11 dikurang 6 sama dengan 5. B2-nya sama dengan 11 dikurang 4 sama dengan 7. Dengan menggunakan rumus modus data berkelompok, maka modus data tersebut adalah, kita tulis rumusnya, MO, artinya modus sama dengan B ditambah B1 per B2 dikurang B2 dikali P. Kita masukkan yang kita ketahui tadi. Mo sama dengan 7,5 ditambah 5 per 5 dikurang 7 dikali 3. 7,5 tambah 1,25 hasilnya yaitu 8,75. Jadi modus dari data berkelompok tersebut yaitu 8,75. Baiklah, cukup sekian video pembahasan soal yang dapat saya berikan pada video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.